Maratibul imani bermula derajat-derajat iman itu khamsatun, ada 5. Tuh. Tadi rukun iman berapa? Syarat iman? Derajatnya? Udah tahu? Nah, ini pentingnya kita ngaji ya. Dalam Safinatun aja belum ada ini dikupas oleh iman. Ratibul imani bermula derajatnya iman itu khamsatun, ada 5. Awalu bermula awalnya iman itu taqlidu, iman taqlid ya, iman taqlid. Kayak kita nih, nama sholat ya bapak, aku sholat ya aku sholat, namanya taqlid, ikut-ikutan ya. Orang ke kanan ikut ke kanan, orang ke kiri ikut ke kiri, orang nyusuk ikut nyusruk. Nah ini namanya iklan iman taklid nih, masih imannya ikut-ikutan, enggak iman ya dengan benar ya. Kalau iman dengan benar itu adalah dengan cara dia benar-benar menjalankan. Nah, tidak ikut-ikutan, punya prinsip. Namanya iman itu kudu punya prinsip. Baik, ini yang pertama adalah imanu taqlid, wa huwa jazmu bi qaulil ghairi min ghairi. Nah, itu adalah ketegasan dengan perkataan selainnya dari yang lainnya. Ayya arifa dalilan, dengan tidak mengetahui tidak pengen tahu dalilnya. Wes pokoknya kata orang tua saya kayak gitu. Nah, jangan makan di depan itu. Tapi dia nggak tahu alasannya. Ya kata orang tua begitu, ya kita aja. Nah, tapi kalau seumpama orang yang benar-benar iman, dia nyari tahu alasannya kenapa sih orang tua saya itu melarang saya memakan di depan pintu. Nah, ini nanti ketemu alasannya, karena kita mau belajar. Oh, ternyata memang ada dalilnya gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama imanu taqlid itu adalah ya, iman yang ikut-ikutan. Ayya arifa dalilan wa huwa bisahil imani ya, hendak mengetahui kedalilannya, tapi itu imannya tetap sah, tapi ma'al istiami bitalqinin nazari ya, dia imannya sah ya, sah saja iman taqlid, tapi ini dikategorikan lalai karena dia meninggalkan melihat atau tidak mau mencari dalil. In kana qadiran ala dalali, kalau dia punya kuasa untuk mencari dalil tapi dia nggak mau tahu dalilnya, maka ini juga dikategorikan iman taklid sah tapi jadi dosa. Oh, disertai dosa juga? Iya, karena apa? Taklidnya nggak sesuai. Oh, nggak ada dalilnya kok. Kecuali dulu ya, nyari guru itu susah. Dulu nyari kiai susah, naik gunung turun gunung, udah becek kagak ada ojek. Kalau sekarang di mana-mana ada bahkan gampang banget dapetin gelar untung nih kalau ke masjid pakai jubah. Dapat makan di wilayah Bogor, tinggi dikit badannya dipanggil, badannya rada kekar dikit pakai jubah, ugol-ugol jenggot panjang dipanggil Habib. Bisa gede badannya tinggi kalau gitu kan. Tapi begitu dites ngajinya kagak ngerti, ini repot. Makanya beli ya gelar itu, jangan asal gampang saja. Terlalu tinggi ya, kita batasan nama bukan. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah
Saniha, bermula yang kedua itu adalah imanul ilmi. Iman ilmu. Apa sih yang dikategorikan iman ilmu? Yakni iman yang mengetahui dalilnya, cari tahu. Nah, namanya iman dengan ilmu. Dia tahu, dia yakin akan Allah karena pakai ilmu. Ada dalilnya, ada dalil ilmunya. Tapi kalau seumpama ibarat kata tidak pakai dalilnya, ya nggak tahu ilmunya, ya berarti belum imanul ilmu. Nah, kayak kita semua di sini, insya Allah termasuk kategori iman ilmu, betul? Kenapa sholat? Karena sholat Kalau jawabnya karena sholat wajib, berarti tahu ilmunya. Tapi kalau ditanya kenapa sholat? Karena bapak saya sholat. Nah, itu namanya iman taklid. Sholatnya kita sebab orang tua sholat. Kalau kita ditanya kenapa sholat? Karena sholat itu wajib, berarti iman ilmu udah masuk. Ya, jadi setiap kita memiliki dalil, maka itu dikategorikan imanul ilmu. Wa huwa ma'rifatul iqaidiyya atau aqaidah bi adalatiha wa hadza minal ilmi yakin. Ini dikategorikan dalil makomnya adalah makom ilmu yakin. Dia yakin karena punya ilmu. Dia yakin akan Allah karena ada ilmunya. Karena kadang manusia itu jadi ragu karena tanpa ilmu. Manusia bisa ragu tanpa ilmu. Tapi kalau manusia itu pakai ilmu, dia gak bakal ragu. Satu contoh di Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat siapa? Yang mau takwa. Nah, kalau dia yakin Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka petunjuk Al-Quran selalu diikuti. Gak ragu lagi. Ini udah gak usah diakal-akalin lagi dah. Dicari-cari dalil yang sekiranya bikin bahagia dia doang. Ini repot nantinya malah. Jadi nyocok-nyocokin. Zaman sekarang ini ngepas-ngepasin. Ya Allah, ini yang bahaya ya. Kalau nyari dalil ngepas-ngepasin, ya ini yang dikategorikan kerusakan. Ya. Maaf, tertunda sedikit ini. Nah, habis ziarah ke makam Sayyidina Yusuf, Sultan Hasanuddin, berjalan-jalan, maka baru nyampe ini. Maka persiapannya belum siap nih, HP-nya ngehengin aja kan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Iman yang ketiga adalah, saya ambil globalnya saja ya, dibacain bahasa Arab juga nanti juga. Iman yang ketiga adalah imanul iyan. Ya. Iman yang pertama imanul taqlid, iman yang kedua imanul ilmu, iman yang ketiga imanul iyan. Imanul iyan ini adalah dengan cara muraqabah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dapat makomnya adalah ainul yakin. Dia yakin karena dia lihat. Yang pertama tadi ilmu yakin, dia yakin karena ada ilmunya. Yang kedua ainul, yang ketiga ainul yakin, dia yakin akan Allah karena udah lihat. Lihat apa? Fakta dan buktinya, adanya kita, adanya alam semesta. Kenapa? Taqarruban, dengan cara pendekatan diri kepada Allah. Nih, jadi cara kita untuk merubah dari imanul ilmu menuju imanul iyan dengan cara taqarruban. Nah, taqarrubannya bagaimana? Dengan ilmu yang kita tahu. Nah, maka laisal ilmi bila amalin wa laisa amalin bila ilmin. Tidak ada ilmu tanpa diamalkan dan tidak ada amal. Maka ketika kita mengamalkan ilmunya itulah
Akhirnya kita bisa masuk ke makom ainul yakin. Makom ainul yakin. Wa huwa ma'rifatillahi bi ma'rifatil qalbi. Dia mengetahui Allah dengan ma'rifat dalam batin. Allah, 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 adanya Allah. Ya, dengan faktanya adanya kita sebab adanya Allah. Tidak mungkin adanya sesuatu yang ada tanpa adanya yang mengadakan. Yang mengadakan sesuatu yang ada adalah Allah. Udah, ini terpusing tuh, ramai di situ tuh, ramai yakin tuh. Adanya sesuatu yang ada sebab ada yang mengadakan. Tidak mungkin adanya yang ada tanpa yang mengadakan. Maka adanya yang ada sebab adanya Allah. Paham ya? Paham tak? Nah, kadang-kadang kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini udah masuk ke ainul yakin apa baru ilmu doang nih? Atau baru taktik doang? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada maksud selain Allah, tidak ada wujud kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. La maksuda illallah, tidak ada maksud kecuali Allah. La wujuda illallah, tidak ada wujud kecuali Allah. Kalau kita jalan gohi masih takut, berarti masih ada wujud selain Allah. Karena masih ada yang kita takuti selain Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi adanya yang ada, nah ini ayat sudah. Jadi sesuatu itu ada karena adanya yang mengadakan. Ini namanya sampai nanti kepada bahasan tasawuf nantinya ini. Kalau sudah urusan yang seperti ini, maka senantiasa kita harus mengkaji, ya, banyak sekali. Istidlali, ya, dengan dalil-dalil yang ada. Maka ketika kita sudah mengetahui dalil-dalil itu sendiri, praktekin. Jadi jangan cuma sekedar kita tahu, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini kategorikan, ya, yang dikategorikan ainul yakin wa huwa ma'rifatillah wa huwa ma'rifatullahi bi ma'rifati bi muraqabatil qalbi, dengan pendekatan hati. Fala yaghiba rabbuhu an khatirihi tarfatan aini bal haibatahu daiman bil qalbi. Masya Allah, ini yang bahaya nih. Makanya dikira enak gitu ya ke depan itu. Ini yang ngeri, ini yang ini nih, belakang ini. Imanul iyan itu adalah iman mengetahui Allah dengan pendekatan hati, tidak sedikit pun sirna di hatinya, walaupun sekerentak an khatirihi tarfatal aini, walau sekedip mata. Dia nggak boleh lupa Allah. Bal haibatuhu daiman bil qalbi. Inilah haibahnya yang menyebabkan tetap Allah ada di hati. Kalau Allah sudah ada di hati, insya Allah nggak mungkin kita berdusta. Betul nggak? Karena kita takut Allah. Yang kita bohongin tahu nggak? Tahu nggak yang kita bohongin? Nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Nah, kalau Allah ada di hati kita, kira-kira berani nggak bohong? Korupsi berani nggak? Karena yang kita ambil haknya itu nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Maka dia nggak berani korupsi. Nah, ini imanul iyan itu nggak akan bisa dicapai tanpa muraqabatul qalbi. Pendekatan. Jalannya bagaimana? Banyak mujahadah, kayak gini nih, ngaji, ya, mujahadah, istighosah, terus ya zikir, tahlil, manaqib. Itu jalan kita untuk mengenalan dulu, membiasakan dulu dengan lisan kita, lalu ke hati kita, sehingga sehingga dia senantiasa mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala min qalbi, dengan hatinya.
Baik, yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat ini, ya, keempat dan kelima ini anugerah. Kalau kita udah jalanin yang ketiga, ya, yang keempat kalimat ini anugerah. Itu nggak bisa dikejar. Kenapa? Itu jadi anugerah dari Allah. Khususnya pilihan Allah, ya, pilihan Allah. Maka derajat yang tiga ini, 1, 2 kita kuasain, syukur-syukur dapatnya kita menguasai yang tiga, yang 4, 5 ini adalah anugerah. Apa sih yang anugerah itu? Warabi'uha imanul haq. Iman secara hakikatnya, haknya. Wa huwa ru'yatillahi ta'ala biqalbi, yakni dia melihat Allah dengan hatinya. Pernah nggak dengar cerita ibarat kata ada seorang santri yang disuruh motong ayam, ingat nggak? Nah ini dia berarti sudah mendapatkan imanul haq. Kenapa? Setiap yang dia lihat hanya Allah. Dia melihat tembok Allah, melihat ini Allah. Yang kayak orang jatuh cinta gimana? Orang kalau jatuh cinta ibarat kata mau makan, mau tidur, bener nggak? Cinta melupakan segalanya. Apa yang dilihat selalu yang dilihat adalah kekasihnya, betul nggak? Anugerahnya. Ketika dia ibarat kata jalan nih, yang dilihat rumahnya, rumah orang yang dicintainya, dia dilihat, itu yang kelihatan siapa? Orangnya, padahal bukan rumahnya. Bukan rumahnya yang dilihat orang. Belum tentu orang yang ada di dalam rumah. Betul. Makanya ketika dia sudah cinta sama seseorang itu, mohon maaf ya, apa? Dengar namanya aja udah buat cinta. Entar hatinya, udah tadi ngomong apa? Itu si anak. Iya, gimana? Pokoknya dibicarain dia terus, betul. Cinta. Dia cinta. Nah, ketika kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang dipandang hanyalah pandangan Allah. Allah imanul haq. Maka di sini makomnya adalah di sini adalah wa huwa ru'yatillahi ta'ala bil qalbi huwa wa ma'naul qawluhu ma'rifu ya rabbihi fi kulli syai'. Dia selalu melihat, meyakini akan Allah di dalam setiap perbuatannya. Wa huwa maqalul musyahada. Nah ini wa yusamma haqqul yakin. Pertama apa? Taklid, ya. Terus ilmu, makomnya ilmu ya yakin. Yang kedua, yang ketiga imanul ya, makomnya ainul yakin. Yang keempat imanul haq, makomnya hakul yakin. Yakin ya, yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin. Jadi ya kayak kita ibarat kata cintanya yakin kagak? Ya cinta saya yakin, tapi ibarat kata begitu melihat yang lainnya, yang satunya lupa, itu berarti cintanya gak yakin, betul? Kalau cinta yakin itu semuanya dipandang dia, serba dia. Gitu. Makanya orang dulu bilang mengatakan, mohon maaf ya, orang kalau udah jatuh cinta, mohon maaf, tai kucing rasa. Udah pernah nyobain emang? Rasanya Salah, gimana ya? Benar, firman Allah baru nih surat Al-Anfal masuk. Kalau sudah masuk ke sini, surat Al-Anfal masuk. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan asma Allah, hatinya bergetar, sama kayak seorang laki-laki yang disebutkan perempuan yang dia cintainya, pasti hatinya deg-degan. Benar, benar. Masya Allah, baru dengar suaranya aja dah. Getar banget. Masya Allah. Nih, mempraktekkan kita, balikan kita cinta kepada Allah. Wajibat berhubung. Wa idza quri'al alaihim
ayat. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, sama kayak orang dibacain terus surat cintanya, kira-kira nambah cinta atau nambah bosan? Dapat surat cinta dari kekasih yang sangat dia sayanginya, pengen baca terus apa kagak kira? Begitu dia baca nambah cinta apa kagak? Kadang-kadang suka ketawa sendiri kagak kira-kira? Begitu dia mendapatkan surat cinta dari wanita yang dia cintainya, atau sebaliknya seorang wanita mendapatkan surat cinta dari lelaki yang dia cintainya, apa yang terjadi? Kadang suka nyengir sendiri di kamar. Maka gak usah kaget ketika ada orang lagi jaga, dia hanya memandang Allah. Begitu dia dengar ayat-ayat Allah, dia tertawa. Bahkan ada yang menangis. Begitu dia membaca ayat-ayat ajab, dia meneteskan air matanya. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang surga, dia tertawa. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran, nadanya oh duai tentang ajab, padahal malah sambil ketawa-tawa. Baca tentang ajab yang kita baca, ya enggak? Malah ketawa-ketawa. Gimana ya? Masya Allah. Berarti apa? Ya ini tadi keimanan kita belum kita latih untuk sampai ke sana. Tapi ketika kita sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membaca ayat-ayat adab, Allahu Akbar, dia bisa meneteskan air mata. Tidak kuat hatinya, tidak kuat jiwanya, hatinya benar-benar getar dan bergetar. Allah, Allah, Allah dan Allah. Kadang-kadang kita Masya Allah cinta sama Rasulullah, kadang-kadang asrokolat aja masih bercanda, betul? Karena di situ udah kalimatnya hadir. Anta samsun, anta badrun, anta nur. Sono dikit nggak sih? Roll bawah. Sono dikit nggak sih? Ya, enak masih bercanda. Padahal di situ kalimatnya anta nurun, engkaulah cahaya di atas cahaya. Masya Allah. Berarti kita udah berdialog sama Rasulullah, depan Rasulullah masih bercanda tentang Allah. Kenapa tadi? Belum ainul yakin, belum hakul yakin. Latih sampai kita mencapai tingkatan ainul yakin minimal ainul yakin. Nanti anugerah hakul yakin akan datang. Kalau hakul yakin itu di mana dia memandang hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Yang kelima imanul haqiqati. Udah masuk nih. Imanul haqiqati masuk di sini adalah wa huwa fana'u billah washkuru bihabbihi fala yashhadu illa iyyaka man kharaqa bil bahri wa lam yara lahu sa'ilan wa wajibu ala syakhsin akhadil qasnain. Yang wajib atas manusia cuma dua. Wa amasalis, oh berarti yang wajib buat kita cuma dua, iman taklid sama iman ilmu. Yang tiga itu adalah anugerah. Wa amasalisatul akhirah fa'ulumihim rabbaniyati yakhussu bika man yasha min ibadi. Yang tiga itu dikhususkan bagi kehendak Allah. Pengen gak dapat yang tiga? Ainul yakin, irayu yang namanya cinta kan perlu dengan rayuan, betul nggak? Rayu, ya Allah. Oh, Allah mencintai orang-orang apa? Tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbun. Nah, berarti yang saya sampaikan ini buat mancing bukan ya? 3M. 3M memaafkan, meminta maaf, memintakan maaf. Taubat, banyak istighfar, memancing cinta kita kepada Allah sehingga kita mencapai ainul yakin. Istighfar banyak bertaubat kepada Allah. Terus apa lagi? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Tersenyumlah, maafkanlah, teruslah berbuat baik. Untuk apa? Meraih ainul. Jadi imanul iya, imanul haq dengan imanul haqiqat itu adalah anugerah. Wa amma salisatul ukhra fa ulumi rabbaniyatil bil khususiyah.
lihat mayyasya'a bagi yang berkehendak min ibadi, bagi yang mau aja. Ada yang mau belajar ilmu tasawuf, ada nggak? Ilmu hikmah, ada nggak? Ini mayyasya, siapa yang berkehendak. Ketika Allah sudah berkehendak, maka datanglah, adalah, maka akan ada. Apa sih yang kelima tadi? Fana'ul billah. Nggak ada. Dia nggak ngeliat tembok. Pernah nggak ngeliat ada seorang kiai yang tembus kaca? Gus Dur, buta ya. Maaf. Gus Dur bisa lihat nggak? Enggak. Itu ketika dituntun sama ajudannya. Ajudannya bilang lewat sini kiai. Gus Dur kekeh, tetap lewat sini, tembus kaca. Ini dikategorikan pada saat ketika fana'ul billah, nggak lihat apa-apa dan dia tanya Allah, sehingga kaca pun dianggap nggak ada, tembus. Sampai malah ajudannya yang ketabrak kaca. Beliaunya tembus kaca. Kenapa? Fana'ul billah. Dia nggak lihat. Yang dilihat hanya Allah. Dia nggak lihat kaca saat itu. Nah, disinilah akhirnya para aulia-aulia itu bisa melipat waktu. Seolah-olah ada di sini, padahal beliau ada di sana. Kemarin saya ketemu di sana. Tadi ada saya ketemu, enggak ada di sana. Di mana-mana. Karena apa? Allah ada di hati siapa? Betul. Subhanallah. Jadi enggak terbatas dengan bumi, tidak terbatas dengan dunia, tidak terbatas dengan lautan. Ada di sini, ada di Mekah, ada di mana-mana. Nah, maka ridhonya masuk kepada kategori ittaqullah haitsu ma kunta. Dia hanya takut kepada Allah di mana saja berada. Dia enggak lihat dan tidak lihat apa-apa dan siapa-siapa. Ini yang dikategorikan fana'u billah bimahabbatih bisyukri. Dia hanya syukur kepada Allah dan cinta Allah, syukur Allah, cinta Allah, syukur Allah, cinta Allah, syukur Allah, cinta Allah. Akhirnya nggak lihat apa-apa. Orang namanya udah jatuh cinta, orang kalau udah senang, kira-kira dia susahnya nggak? Orang kalau udah senang dia susahnya nggak? Jangankan susahnya, jeleknya ini nggak kelihatan. Kalau udah senang bener nggak? Orang kalau udah senang ya, itu nggak kelihatan apapun. Allah. Ketika kita sudah senang dengan apapun, tidak pernah kita melihat dunia Allah. Tapi saat ini kita selalu melihat ya, abang katanya, Allah mah nggak adil. Gimana sih Allah? Saya kok susah amat ini. Sholat, susah jalan terus. Berburuk sangka kepada Allah. Mas, Alhamdulillah, subhanallah. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Masih ada.